Itu saya nggak pernah benci sama orang. Kalau saya benci sama orang itu, kalau orang itu benci sama saya dekatin terus. Nah, ujung-ujungnya Pak, dia sayang sama saya. Iya. Nah, seperti itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan semua. Seperti biasa nih, kita kedatangan tamu spesial ya di podcastnya ECI Training Center. Dan siapa tuh yang paling spesial hari ini? Kita kedatangan abang kita ya, abang lah manggilnya bang ya. Nah abang kita nih berpengalaman, sangat berpengalaman, pengalamannya kemana-mana, sudah banyak tempat dilewati, dan kita coba dengar nih yuk ceritanya. Kira-kira apa nih yang bisa kita ambil cerita dari abang kita yang satu ini. Selamat malam, assalamualaikum Bang Helmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Helmi, kabarnya gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Siap. Bang Helmi, ini sejujurnya bukan pemirsa saja atau mungkin ini, bahkan saya juga baru ketemu sama Bang Helmi hari ini gitu kan. Jadi ini spesial banget. Mungkin Bang Helmi boleh perkenalkan dirinya dulu sedikit sama kami, sama ya mungkin lahir di mana dan sekolah di mana dulu gitu. Iya, oke. Gimana Bang? Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat senasib seperjuangan, tentunya pejuang nafkah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam sejahtera buat kita semua. Nah, nama saya Juhelmi Batu Akiak, kata orang. Ciri khas saya dengan batu. Nah, ya kan? Nah, seperti itu, Pak. Umur saya sampai sekarang alhamdulillah 44 tahun. Nah, alhamdulillah saya masih sehat, masih diberi kesehatan untuk berjuang selalu untuk keluarga. Istri saya 1, anak saya 3, laki-laki 2 orang, perempuan 1. Alhamdulillah selalu mendoakan kemana langkah kakiku yang kugerakkan, dan begitu juga orang tuaku tercinta yang selalu mendoakanku. Nah, karena apa? Karena kita hidup selalu didoakan orang yang kita tercinta, kemanapun kita berada. Siap. Seperti istri, begitu juga yang paling afdol doa kedua orang tua kita. Nah, perjuangan saya dalam kehidupan saya sampai saat sekarang, alhamdulillah, dengan karir yang saya juluki sampai sekarang, berawal saya dari tahun 99, awal saya sudah maksimal bekerja itu tahun 2000. Bang, abang sebelumnya nih bang, abang lahir di mana? Nah, kalau lahir saya tentunya Sumatera Barat. Sumatera Padang. Barat. Siap. Boleh pinjam dulu aku nih bang? Silakan Pak. Oke. Nah, kalau dalam pertama saya sampai di Batam ini tahun 99, awalnya saya belum masuk ke galangan gitu loh. Nah, pertamanya saya dalam kehidupan sehari-hari saya coba berjualan di Sipangdam ya, Sipangdam. Nah, di situ saya mendapatkan pembelajaran yang paling saya ingat terus. Karena apa? Waktu saya pertama berdagang, dagangan saya ini begitu orbrak-abrik, karena saya tidak tahu istilahnya dalam kata pasarannya, kita masuk wilayah orang harus permisi gitu loh. Nah, kita harus tahu sistem dan adat seperti apa di sana. Nah, kita masuk langsung kita seperti apa. Nah, situ sampai pembelajaran. Setelah itu saya bergelut dalam itu jualan. Pertama saya jualan buah gitu loh. Jualan buah. Ya? Nah, habis itu saya pernah juga jadi kata orang itu calo ya juga ya kan. Calo taksi. Nah, calo taksi saya di Sipangdam sana. Teman-teman sahabat situ selalu meribut itu pasti. Setelah saya berjalan sekitar 3 bulan 4 bulan, nah saya sudah nggak ada masa depan nih. Lalu saya masuk ke pekerjaan, saya coba ngelamar di Muka Kuning. Lalu saya bekerja, pernah saya 2 bulan bekerja sampai 3 bulan. Ya kerjanya kayak perempuan gitu loh, di land, mangka ini. Nah lalu, sorry bang, abang kan berarti SMA abang di Padang? Kalau saya sekolah di STM Karya. Jurusan apa bang? Ya, jurusan saya jurusan mesin. Nah, habis itu kenapa bang ke Batam? Nah, ke Batam ini ya mungkin saya mendengarkan cerita dari sahabat-sahabat kawan-kawan begitu indahnya di Batam mencari duit, ya kan.
Dan pernah juga sebenarnya saya waktu saya tamat sekolah saya masuk angkatan juga dulu. Oh sempat bang, Masuk angkatan gagalnya dulu. di? Gagalnya saya masuk Cabas karena kena timpan tohir, lalu saya masuk Catam. Nah setelah saya pikir, sampai saya pikir-pikir kalau saya lanjutkan karir ini kayaknya tidak, di hati saya ada berkata-kata, wah ini agak berat lah. Nah, saya urungkan niat saya lari ambil yang apa yang kayak saya inginkan sebetulnya apa ini. Lalu saya ambil tindakan lagi, saya pergi merantau lah. Pergi. Sendirian bang? Atau ada keluarga di Batam? Nah di Batam pernah kemarin tuh saya ada punya saudara. Dia waktu itu dia jadi sopir di Galangan gitu loh. Galangan Tanjung Uncang. Nah bawa lori dulu waktu tahun 99-2000 itu Pak. Kita jemputan kita lori. Nah lori kita bergantungan Pak. Waduh subhanallah penuh Pak. Banyak yang neriakin nggak mbek gitu Pak? Waduh begitu dahsyat Pak. Bukan lagi ya? Bukan lagi Pak. Banyak makna di situ. Contoh saja Pak, dengan desak-desakan naik mobil truk itu Pak, bergantungan ada yang di atas tenda, ada siapa. Setiap hari sampai overtime kita sampai jam 9. Nah itu saya niat saya pergi Batam. Pertamanya ini saya belum terpikir, karena saya setiap hari pulang saya tengok orang seperti ini. Saya urungkan, saya berhenti kerja di Muka Kuning. Iya. Nah berhenti saya Muka Berarti Kuning. abang sebelumnya kerja Muka Kuning itu bisa sempat berapa tahun? Nggak sampai bertahun-tahun Pak, hitungan bulan saja. Hitungan bulan. Nah karena saya setelah jalani pekerjaan ini tidak cocok bagi saya. Tapi kan enak bang. Ya memang enak nengok cewek-cewek banyak, memang enak Pak. Dingin kan? Dingin, AC. Tapi membosankan gitu loh, kayak cewek ambil di land itu kan. Nah habis itu saya berpikir, saya habis kontrak saya keluar. Oh gitu. Nah saya nggak mau semua kontrak. Nah ikutlah saya ikut sama abang saya tuh kerja di Tanjung Uncang. Nah di tahun 2000 ya kan. Nah saya masuk ke Tanjung Uncang. Pertama saya masuk Tanjung Uncang jadi helper Pak ya. Tahu apa itu? Gerenda yang besar itu. Julukan kata orang tuh helikopter ya. Ya. Helikopter. Nah begitu ya Pak ya. Awal pertama saya masuk Tanjung Uncang itu. Helper gerenda berarti. Helper gerenda. Nah jadi saya masuk ke Tanjung Uncang, saya bekerja jadi helper, seorang helper, karena saya selalu tengok motivasi setiap saya gerenda, saya perlu aja welding. Nah, waktu itu Pak helper sangat begitu susah Pak. Kalau ketahuan pegang stala saja Pak kena warning. Sudah kita kena warning, weldernya kena warning juga. Nah, begitu susahnya. Kalau sekarang Pak enak Pak, disuruh terang-terang belajarlah. Nah, dulu kami waktu itu Pak susah kali. Saya bawa kopi dan ngerokok Pak. Siapa weldernya? Besok saya hari ini saya kasih dia 1 bungkus rokok. Nah kopinya saya ambilin. Saya minta belajar sama dia. Nah kontrak pertama saya kontrak 3 bulan. Kontrak kedua saya pindah ke helper welder. Tapi gini bang, abang dari Muka Kuning, kan habis itu abang lihat ini tidaklah fashion abang kerja begini. Betul. Lantas memang pada saat itu abang lihat kerja di mungkin di oil and gas atau pada saat itu mungkin di marine lah ya kita bilang ya di shipyard gitu Shipyard dulu Pak, shipyard. Itu menurut abang fashion abang waktu itu? Maksudnya? Kan abang bilang kalau di Muka Kuning kan bukan fashion abang. Iya betul. Nah, tapi abang melihat waktu itu shipyard itu tuh masuk kategori fashion abang nggak? Ini yang gue suka kerja karena kerjanya penuh tantangan. Jadi yang pertama tantangannya panas teriak matahari. Wah, masuk tangki keluar tangki gitu. Bahagia kali Pak. Walaupun badan penuh dengan kotoran, tapi waduh. Nah karena saya kunci kehidupan itu pergaulan ya. Setelah itu saya ada untuk kompetisi welding test, saya masuk tes. Tahu-taunya jebol saya, 3G sama 4G, lewat. Ya setelah itu saya lewat jalanin, tahu-tahu ada perubahan Pak. Dahsyatnya, entah nasib saya nggak tahu Pak. Saya dapat menjadi leader. Bisa jadi leader. Bisa jadi leader, seorang helper. Pak bayangkan, seorang helper. Tapi menurut abang kalau waktu itu bang, apa lah yang ditengok orang itu sampai abang disuruhnya jadi welder? Menurut abang saja? Menurut saya yang pertama kuncinya kejujuran.
Jujur. Nah, kejujuran dan selalu ikhlas dalam bekerja. Begitu. Yang dapat pembelajaran dari saya, karena waktu saya merantau dulu, ingat saya pesan orang tua saya, pandai-pandai aku bergaul dan pandai-pandailah engkau menyesuaikan diri. Nah, dapat saya ayah angkat itu saya tuh seorang supervisor welder orang Melayu. Orang Melayu, Dabuk Singkep. Nah, Buk Singkep itu selalu mengasih saya motivasi karena dia mungkin tengok saya kegigihan saya ya. Saya belajar. Nah, sampai saya habis kontrak, sambung lagi, saya 6 bulan lagi sampai saya permanen. Yang permanen. Nah, sebagai leader tuh ya? Belum, masih acting, leader baru. Acting leader. Leader. Itu semangatnya Pak, minta ampun Pak. Kabel yang segulung-gulung itu Pak angkat tuh Pak. Leader aja pakai acting masa itu? Ada Pak, ada trainingnya juga. Setelah itu tahun 2002, saya jadi foreman, welding foreman ya kan. Bang, sebelum kita lanjut, Abang kerja awal mula jadi helper Gerinda itu, Abang punya gaji berapa? Waduh, gajinya tuh waktu masih itu 300 perak loh Pak ya. 300 perak per jam. Per jam? 300 sebulan perak. Bisa dapat berapa lah? Waduh, per bulan itu saya nggak ingat lagi waktu itu ya. Karena saya itu selalu mungkin sekitar 30.000 atau 45.000 per day lah ya. Mungkin saya nggak ingat lagi sekarang ya. Karena mungkin ya karena semangat. Sekitar 1,5 juta atau 2 juta lah Bang dapat berarti per bulan. Oh iya Pak, segitulah kepikiran. Kan? Karena saya rajin overtime Pak tuh. Overtime tuh Pak. Karena udah overtime baru dapat segitu kan? Iya, weldernya baru 600 batu itu Pak. Oke. Waduh. Baru lanjut lagi Bang cerita yang tadi Bang. Baru nanti aku bakal nanya di ujung Bang. Sekarang gaji Abang berapa gitu ya. Oke, aku harus tahu yang awal dulu. Jadi setelah leader? Setelah leader kan udah jadi foreman. Masih itu banyak lah gesek-gesekan lah ya kan. Berjalan waktu segitu sampai banyak proyek kita selesaikan. Ya, yang selalu saya ingat kata-kata pakcik saya itu, orang tua angkat saya itu, dia selalu bilang saya, Helmi, kau bekerjalah selalu dengan setulus hatimu. Kau cintai pekerjaanmu, sebagaimana kau mencintai dirimu sendiri. Wah, saya pikir, maksudnya apa ini? Iya. Ya kan? Saya pikir, apa sebenarnya? Dan begitu juga. Kau bekerja, jangan kau ingat uang dulu. Uang itu akan datang sendirinya. Safah yang masih saya ingat sampai sekarang. Nah, setelah itu berjalan sampai bikin publikasi, bikin bikin dok, habis itu bikin supply boat. Nah, ada juga bikin bus dulu, CLB namanya dulu. Bang. Anak kemarin sore kan, anak bawa kencur lah jadinya ya kan, jadi leader pula orang ini katanya kan. Betul. Kan artinya banyak tuh disepelekan, diremehkan, diomongin gitu kan. Iya. Macam mana Bang ngadapinnya itu? Kalau saya menghadapinya, saya nggak pernah marah. Karena apa? Ejekan itu saya ambil motivasi buat saya di mana kekurangan saya. Saya akan belajar lagi. Saya dekatin orang-orang itu. Saya nggak pernah benci sama orang. Kalau saya benci sama orang itu, kalau orang itu benci sama saya dekatin terus. Nah, ujung-ujungnya Pak, dia sayang sama saya. Iya. Nah, seperti itu Pak. Nah, jadi tahun baru berjalan terus. Berarti kuncinya Abang ngadapin apa namanya ya, tanggapan orang tentang Abang pada saat itu tuh caranya seperti itu ya. Nah, caranya seperti ini. Apabila kita dibenci orang, jangan kita balas dengan senyuman aja. Kenapa? Mungkin orang tuh mengejek kita, mungkin ada kekurangan kita. Nah, kita akan cari. Ya, kok baru kencur, kok udah bisa jadi leader, sementara yang senior banyak. Dan saya nggak pernah kalah di situ, malah saya bangga lagi, Wak. Saya makin, yang pertama sekali saya pakai apa Pak? Ilmu sepaten. Tahu Pak ilmu sepaten? Ilmu sok paten? Iya. Ilmu sok paten ini namanya. Ilmu sok paten namanya Pak. Ya, siap. Nah, jadi, apa itu Bang ilmu sok paten itu? Ilmu sok paten, ya kan? Yang kita tidak tahu, tapi kita sok tahu. Tetapi kita belajar di situ, kita intip di mana dia. Nah, bukan cuma ngaku-ngaku. Bukan ngaku, tapi kita buktikan dengan cara apa? Kita belajar. Nah, istilahnya sok paten biar kita orang bukan direndahkan sama kita orang. Padahal kita sambil mengali ilmu.
Nah, begitu juga kawan-kawan semua. Tapi zaman dulu, bedanya orang dulu itu banyak mendidik. Oke. Nah, kenapa orang punya macam dulu, welder dulu punya prinsip. Apalagi kalau weldingan dia itu dicoret sama kuisi, dia bertanya. Apalagi repair, Pak. Nah, seperti itu dulu orang. Nah, karena sudah mulai tahun berganti, suasana berganti gitu loh, Pak ya. Nah, jadi setelah itu di CPR nih Pak ya, tahu Pak di CPR, kerjaan CPR Pak, kalau subkon Pak, pressure yang tinggi Pak. Siap. Bos dia tidak pernah bilang, kamu harus bisa. Saya mempunyai bos tuh orang Cina Singapura, namanya Mr. Jeffrey. Mr. J. Ya, Mr. Jeffrey. Kalau dulunya dia tuh dijulukin orang di sini, dia di bidang ini juga khusus mebel. Welding rod, wire rod, semua dia bagian consumable di Marine, dia sprayernya. Oke, berarti abang tadi sampai abang jadi leader, berarti abang udah makin inilah ya, makin, oh ini jalanku nih kayaknya. Itu. Udah makin kena ya, gaji juga udah makin. Mulai naik. Udah mulai naik. Udah mulai naik. Setelah jadi leader, itu jadi foreman. jadi foreman. Nah, foreman. Lanjut lagi. Nah, saya ini masih di welding nih bang ya? Masih di welding nih. Cerita-ceritanya masih di welding nih masih di welding masih. Oke, lanjut. Nah, sama kawan-kawan yang seperti NDT, tidak bosan-bosannya ngasih ilmu sama saya. Contoh Pak. Iya ya Pak ya? Iya, dulu banyak macamnya Pak. Dulu kita masih pakai penetran. Oke, siap. Masih penetran. Ada juga kita di dalam macam ini, kalau kita nggak masuk, tangan kita masuk dengan cara apa juga NDT-nya. Ada penetrasinya juga Pak. Ya kan? Lifting macam ini kita semprot, kita buang minyak solar di atasnya, baru kita pasti diploper di bawahnya, baru kita tunggu. Banyak pengalaman tuh Pak. Masih pakai minyak ya? Masih pakai minyak tuh Pak. Jadi kalau NET itu PNI itu satu PNI itu NET-nya itu udah enggak macam sekarang Pak. Sekarang bersih baju itu semua Pak. Keng gitu ya Bang? Keng. Nah, di curugnya tuh dari dalam dituang, baru baru diploper di luar. Ya, baru diploper di luar seperti itu. Wow, makin habis itu seperti macam banyak pengalaman itu yang dapat yang macam keterbatasan equipment dulu sekarang Pak ya. Equipment macam kalau dilihatnya itu macam kita di Sexcel itu kita pakai vacuum. Vacuum kalau kita menengok bocor nggak bocornya kapal itu tuh banyak macamnya. Kalau S-tray-nya jelas Pak ya. Masih dia diambil di cross-nya atau di ampanya ada yang tertentu. Setelah saya berjalan 5 tahun di CPR, perusahaan kami pindah tempat. Jadi abang tuh 5 tahun jadi foreman welder. Kalau jadi foreman welder itu 3 tahun. 3 tahun. Habis itu naik saya senior, acting lagi, udah naik senior foreman. Oke. Nah, lalu tuh kami pindah ke SMOI. Oke. Pindah ke SMOI karena kita subkon ini mengirit saya merangkap jadi kuisi. Oke. Bang, sorry Bang, itu nama PT-nya? PT Tech Window. Tech Window. Tech Window katanya. Jadi terakhir itu abang di Tech Window itu selama 5 tahun tuh jadi foreman tadi. Iya. Foreman jadi foreman selama 5 tahun. Itu foreman tuh Pak. Kalau di subkon itu ya kita semua, kita yang prepare-nya kita semua. Habis itu kan kita sudah naik senior foreman. Senior foreman. Senior foreman. Itu udah acting acting supervisor ya? Udah mau nanti larinya ke supervisor kan. Nah, karena masih nyaman dalam bekerja, kami pindah ke SMOI. Dari CPR pindah ke Marine. Nah, jadi mulai kami bekerja di SMOI kan. Nah, di SMOI tahun 2006. Jadi kami sudah mulai di oil and gas. Disitulah mulai ke oil and gas. Mulai ke oil and gas. Wah, masuk. Kata orang nih begitu banyak prosedurnya. Nah, dari hal-hal yang pernah kita lakukan di CPR, untuk perbedaannya ya
Kalau di CPR itu banyaknya macam Mbak Jowin itu banyaknya yang back well aja. Nah, tapi kalau di yang perlakuan sudah kita pindah ke Marine, nah pekerjaan itu rata-rata full penetration semua. Nah jadi 100% teknikalnya, baik UT-nya, baik apa kalau S3-nya tergantung termasuk masuk speknya, ada beberapa persen gitu loh. Tapi kalau namanya MPI itu tuh 100%. Berarti mulai di semua itu mulailah oil and gas-nya. Dan abang masih di perusahaan yang sama? Masih Pak, masih. Banyak abang belajar dari perusahaan ini bang? Pokok satu perusahaan saya jujur aja Pak, perusahaan ini ibaratnya sudah saya anggap, perusahaan ini sudah anggap saya perusahaan pribadi. Kenapa gitu Pak? Punya sendiri ya? Punya sendiri, karena saya diberi wewenang di situ. Di wewenang penuh sama perusahaan itu. Contoh Pak, saya pindah ke SMUI, saya merangkap jadi QC juga Pak. QC ya, menjaga welder ya, mendidik welder juga. Nah, karena kita semakin banyak pelajaran, semakin dewasa kita Pak ya, semakin kuat kita dengan mental kita, karena bos saya selalu memberikan saya pekerjaan itu, dia tidak mau ikut campur, dia maunya tahu beres saja. Nah di situ saya ambil kesimpulan, pekerjaan ini kuncinya aja cintai, kita cintai pekerjaan kita dan kita cintai perusahaan kita. Tergantung kita dengan sebagai leadership, kebijaksanaan kita dengan kawan-kawan. Jangan anggaplah kawan pekerja itu musuh kita, atau seperti kita orang bilang pekerja ini adalah aset perusahaan. Yang sebenarnya aset perusahaan itu adalah pekerjaannya sendiri. Kalau macam ini Pak, macam equipment itu bisa diganti, bisa dibeli. Tetapi kalau pekerja tidak bisa dibeli. Begitu Pak. Nah, setelah saya menjalani pekerjaan itu, pertama krisi, habis krisi itu proyek Tunu total. Nah total berjalan, selesai. Habis itu kami dapat proyek lagi Blue Water. Nah Blue Water itu sangat mencekam Pak. Mencekam. Karena ya tahu Pak, kita kerja di subkon Pak ya, kita harus target, kita harus capai. Yang pertama ya target capai, kuantiti tercapai, quality pun harus kita pertahankan juga ya Pak kan. Nah seperti itu, berjalan hari baru berlanjut. Nah kami sudah selesai pekerjaan itu. Pernah saya Pak 3 hari 3 malam nggak pulang. Ngapain Bang? Overnight katanya. Karena apa? Kerjanya harus siap. Nah ini harus siap. Jadi nggak pulang, nggak tidur juga atau macam mana? Lari sudah kita arah bekerja, kita istirahatnya cuman ya Pak di kontainer saja, pergi ke kantor. Tidur. Tapi karena tidur itu ya? Itulah Pak, karena mungkin semangat masih 45 Pak ya. Istilahnya kita harus bisa gitu loh. Betul. Nah, setelah berjalan seperti itu, semakin hari kita dapat pelajaran terus, pembelajaran, perubahan. Nah, habis siap proyek Blue Water, kita lanjut ke proyek Gajah Baru. Primal Oil. Nah, Primal Oil kita berjalan, habis di Primal Oil jalan Pak ya, kita sampai selesai. Nah, karena saya sudah kerja di oil and gas kan, ke teman-teman kan udah banyak kerja offshore tuh, udah sering kita duduk tuh. Nah terbukalah motivasi, termotivasi. Wah tengok orang bekerja, waduh enak kali orang kerja di offshore tuh. Usia berapa tuh Bang abang mikir itu Bang? Usia saya waktu itu, ya kira-kira berapa itu, tahun 2000 sudah sampai 2009 ya. Usia saya masih berapa itu? Sekarang saya 44. Berarti usia saya masih 20 berapa tuh? 29. Ya. 29 ya. Nah, sekitar itulah. Masih muda-mudanya, Pak. Masih ganteng-gantengnya itu. Masih ganteng-gantengnya itu. Bang, agak keputus nih. Satu, sebelum kita lanjut, Abang tuh kan udah mulai kebayang mau offshore nih berarti. Itu Abang udah nikah belum? Oh belum.
Oh, belum. Belum. Oke, siap. Berarti sekitar usia 29 ya. Itu sudah menikah saya, sudah. Oke. Nikahnya tuh kakak ketemu di mana? Wow, itu asik tuh Pak. Dulu saya ada punya cewek. Dulu pernah saya punya cewek. Dia hampir nikah lah. Nah, jadi mungkin karena kok cocok, batal lah nikahnya. Oke. Jadi istri saya ini ceritanya dulu teman adik saya nih. Dia selalu datang main ke rumah, selalu dia perhatikan saya kan. Kena perenang pertamanya saya mantar dia balik ke rumah. Wah, itu Iya. dia dulu tinggal di Poltabes sama abangnya. Dulu Poltabes ya, polisi kota besar ya. Situ saya antarin, situlah kenanya penang pertamanya kan. Iya. Tahun berapa tuh Bang? Nah, itulah tahun berapa itu Bang? Tahun 2000 berapa itu ya? Awalnya sebenarnya ya kita belum sampai tadi ya. Awal mungkin tahun-tahun 2005 lah. 2005-an. Oke Bang, berarti kan Abang nikah, kita bilang lah nikahnya umur? Maksudnya? Tahun berapa nikah? Tahun 2000, perkisaran 2004 2005 lah. Oh, itulah nikah. Habis itu tadi sekitar 2009 artinya Abang tuh mulai kepikiran mau ke oil and gas. Mau kelihatan ada teman-teman yang offshore, segala macam gitu kan. Nah, selanjutnya Abang training dong. Belum sampai training. Belum sampai training. Belum sempat training. Gimana jadi? Setelah proyek itu selesai, perusahaan kami stop. Nah, dirumahkan. Dirumahkan. Nah, di situ saya bekerja, dapat nambah lagi, pindah, saya dapat proyek Bangkok project. Habis itu saya, karena kami cuma buat laporan aja sekali seminggu, laporan tanda tangan, kita boleh kerja tempat yang lain. Oke, siap. Nah, habis itu saya habis di dry dock, terus saya masuk ke rig di dry dock dulu. Nah, setelah itu ada proyek lagi Tech Window di Semoy. Habis itulah terakhir saya masuk ke kerja baru. Saya berhenti. Disitulah pertama saya kerja di bus internship. Oke. Nah, kerja saya internship karena dia kerjanya di sini di Yeti. Nah, di situ saya dapat dapat ambil dokumen ya. Yang pertama saya ambil BST dulu. Nah, habis BST saya ambil Semenbook. Itu dari perusahaan? Biaya sendiri. Oke, lanjut. Nah, habis itu saya setelah bekerja lagi, bulan kedepannya saya kumpulkan duit lagi. Nah, habis itu saya ambil buset. Nah, habis itu baru ngumpul-ngumpul sama teman-teman. Nah, karena ya namanya kita bekerja di offshore ini pasti lewat pengantara sahabat-sahabat kita. Oke. Nah, begitulah kita makanya. Tapi itu Abang belum offshore ya? Belum dulu. Belum offshore. 2012 baru saya masuk offshore itu. Saya resign di Tech Window. Baru saya sempat bertanya bos saya, apa kamu resign? Di sini pun kamu nggak kerja, kamu cuma tanggal tangan saja. Nah, saya bilang biarkan saya berkarir lagi. Oke, berarti Abang tadi ada ngambil BST, ngambil bosep juga tadi. Itu setelah Abang selesai kerja di Tech Window tadi, atau masih di Tech Window Abang ngambilnya? Itu saya masih di Tech Window karena saya alhamdulillah ya udah saya dapat gaji lumayan terus lah. Karena semenjak di SMUI itu saya sudah supervisor kan. Di mana-mana pun kerja dapat saya posisinya posisi supervisor terus lah. Supervisor alhamdulillah. Ya, sampai sekarang lah gitu seperti inilah. Jadi pernah saya bekerja. Oke, berarti tadi Abang resign. Iya, resign saya. Nah, waktu Abang resign itu berarti Abang belum ngambil rupa akses nih, belum nih? Belum. Nah, masih berkawan-kawan tadi. Belum. Saya pertama kerja internship seperti itu, habis itu naik lagi. Habis itu saya dapat first term saya ke offshore itu naik Swiber. Naik Swiber kan? Itulah yang pertama kali. Pertama kali naik Swiber. Lalu saya belajar terus seperti apa jalannya pekerjaan di offshore itu. Rupanya memang asik rupanya. Asiknya apa? Asiknya.